Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosida dengan NIM 2111010300047. Pada poin yang pertama, yaitu hijrah dan kelangsungan peradaban Islam. Pada poin yang pertama, yaitu hijrah dan kelangsungan peradaban Islam. Hijrah tersendiri memiliki arti perpindahan Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya mereka bukan semata-mata untuk menjauhkan diri dari gangguan dan ejekan kaum musyrikin Quraisy, tetapi sekaligus merupakan usaha bersama untuk mendirikan sebuah masyarakat baru di daerah yang aman. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bukan tanpa alasan. Ada beberapa latar belakang hijrah itu dilakukan oleh Nabi. Profesor Dr. Abu Su'ud dalam bukunya yang berjudul Islamologi menyebutkan 3 faktor yang melatar belakangi hijrah. Pertama, tawaran dan undangan kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah yang selanjutnya dapat dianggap sebagai pusat penyiaran Islam di Arab. Faktor ini bisa dianalogikan sebagai faktor daya tarik. Yang kedua, situasi keamanan Mekah tidak menguntungkan bagi kaum muslimin karena makin besarnya tekanan kaum Quraisy serta efisiennya boikot mereka terhadap kaum muslimin. Inilah faktor pendorong yang bagi terjadinya hijrah. Ketiga, turunnya wahyu untuk melakukan hijrah, dan ini adalah faktor yang paling menentukan. Selanjutnya yaitu pada saat Nabi Muhammad melakukan hijrah, banyak sekali kelangsungan peradaban Islam yang terjadi. Misalnya, hadirnya Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Arab membuat terjadinya kristalisasi pengalaman baru dalam dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Dalam perjalanan dakwah selanjutnya, Nabi Muhammad SAW berhasil memenangkan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Arab. Dalam waktu yang relatif singkat, beliau mampu memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab. Budi pekerti mulia yang ditunjukkan oleh beliau pada akhirnya menghasilkan peradaban yang luar biasa pada zamannya. Ajaran Islam yang dibawa oleh beliau berperan penting dalam menciptakan peradaban yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW merupakan aktor utama dalam terciptanya peradaban tersebut. Beliau tidak hanya sebagai nabi, melainkan juga memerankan sebagai pengajar, pendidik, pemimpin militer, politikus, reformis, dan sebagainya. Poin yang kedua yaitu peran Nabi. Setelah umat Islam berhijrah ke Madinah, yang mula-mula Nabi pikirkan ialah bagaimana membangun masyarakat Islam. Nabi segera membangun masjid, lalu menyusun barisan kaum muslimin serta mempererat persatuan mereka. Untuk mencapai maksud ini, kaum muslimin dipersaudarakan dengan umat Islam yang lainnya. Dengan cara itu, mereka dapat hidup harmonis. Kaum Ansor menerima dan menolong kaum Muhajirin dengan ikhlas. Mereka hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diperhitungkan untung rugi yang bersifat materi. Kaum Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansor adalah orang-orang Madinah yang menolong orang-orang yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Yaitu pada poin yang kedua, yaitu peranan Nabi. Adapun peranan Nabi diantaranya, yang pertama, peranan Nabi dalam perkembangan fisik dan ekonomi Madinah. Di samping misi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor sebagai bentuk pembangunan mental dan fisik, Nabi Muhammad SAW juga membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Selain berdagang, kegiatan ekonomi lainnya adalah bertani. Hal ini didukung oleh tanah Madinah yang subur dengan kebun-kebun anggur dan kurmanya yang terkenal. Yang kedua yaitu peranan Nabi dalam bidang kerukunan antar masyarakat Madinah. Untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram di Madinah, Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berada di kota tersebut dan sekitarnya. Perjanjian tersebut tertuang dalam suatu piagam yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan salah satu perjanjian politik yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Di dalam perjanjian tersebut ditetapkan dan diakui hak-hak kemerdekaan setiap orang untuk memeluk dan menjalankan hidup sesuai dengan agamanya masing-masing. Tindakan seperti ini belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi Rasul sebelum Muhammad SAW. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.